Konferensi tingkat tinggi KTT Perdamaian Israel-Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir pada 13 Oktober 2025 merupakan acara diplomatik penting yang bertujuan untuk mengimplementasikan gencatan senjata dan merancang kerangka kerja untuk perdamaian permanen. Karena sifatnya yang mendesak dan fungsional, KTT ini mengundang negara-negara yang dinilai memiliki pengaruh geopolitik, peran mediasi, dan kapasitas finansial untuk menjamin keberlanjutan perdamaian dan rekonstruksi di Gaza. Berikut adalah daftar negara dan entitas penting yang diundang dan atau hadir dalam KTT tersebut dibagi berdasarkan peran dan kawasan mereka. Pertama, negara tuan rumah dan mediator utama. Kelompok ini adalah penggerak utama KTT dan memiliki kepentingan paling langsung dalam keberhasilan perjanjian damai. Mesir, Presiden Abdel Fattah al-Sisi, tuan rumah KTT, mediator utama konflik Israel-Hamas, dan penjamin keamanan perbatasan Gaza. Amerika Serikat atau AS, Presiden Donald Trump, ko-pemimpin KTT, perancang utama rencana perdamaian termasuk gencatan senjata dan kekuatan global yang berpengaruh. Palestina, Presiden Mahmud Abbas, otoritas Palestina, pihak yang berkonflik, mewakili otoritas sipil di tepi barat, dan calon mitra dalam pemerintahan Gaza di masa depan. Qatar, Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, mediator kunci dalam negosiasi pertukaran sandera dan penyalur dana besar untuk Gaza. Catatan, Israel, meskipun diundang oleh AS, dilaporkan absen dari pertemuan ini. Hamas dan Iran juga tidak hadir. Kedua, negara-negara Arab dan Timur Tengah, mitra regional kunci. Negara-negara ini krusial karena kedekatan geografis, ikatan historis dengan Palestina, dan peran mereka dalam pendanaan rekonstruksi. Yordania, Raja Abdullah II, berbatasan dengan tepi barat, memegang perwalian atas situs-situs Saci di Yerusalem. Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan, kekuatan regional yang vokal mendukung Palestina dan aktor penting di Timur Tengah. Arab Saudi, putra mahkota Muhammad bin Salman, diundang atau kemungkinan hadir, kekuatan ekonomi terbesar di dunia Arab, penting untuk pendanaan rekonstruksi dan stabilisasi regional. Uni Emirat Arab (UAE), Wakil Presiden Mansur bin Zayed Al Nahyan, diundang, negara Arab yang menormalisasi hubungan dengan Israel, Perjanjian Abraham, dan penyedia bantuan. Kuwait, Perdana Menteri Ahmad Al-Abdullah Al-Sabah, diundang, anggota Dewan Kerjasama Teluk atau GCC yang penting. Bahrain, Raja Hamad bin Isa Al-Khalifah, diundang, negara Arab yang menormalisasi hubungan dengan Israel, Perjanjian Abraham. Irak, Perdana Menteri Muhammad Shia Al-Sudani, diundang, negara Arab yang memiliki kepentingan dalam stabilitas regional. Oman, Menteri Luar Negeri Badar Al-Busaibi, diundang, anggota GCC yang dikenal memiliki kebijakan luar negeri yang netral. Azerbaijan, Presiden Ilham Aliyev, diundang, negara dengan mayoritas Muslim di Kaukasus. Ketiga, negara-negara Asia Pasifik, mitra dukungan global. Kehadiran negara-negara dari Asia menunjukkan upaya Mesir dan AS untuk mendapatkan dukungan global, termasuk dari kekuatan ekonomi dan negara-negara dengan populasi Muslim terbesar. Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, negara Muslim terbesar di dunia, dan pendukung vokal solusi dua negara, siap mengirim pasukan perdamaian. Pakistan, Perdana Menteri Shehbaz Sharif, negara Muslim yang penting di Asia Selatan dan pendukung Palestina. India, Menteri Luar Negeri S. Jaishankar, mewakili kekuatan global di Asia Selatan yang memiliki hubungan dengan kedua belah pihak. Jepang, Duta Besar untuk Mesir Masaki Noke, mewakili kekuatan ekonomi utama yang penting dalam potensi pendanaan rekonstruksi. Keempat, negara-negara Eropa dan Barat, kekuatan global dan pendana. Negara-negara Eropa diundang karena mereka adalah mitra penting AS, anggota P5, Prancis atau Inggris, dan kontributor besar dalam bantuan humaniter serta pembangunan kembali. Prancis, Presiden Emmanuel Macron, anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan kekuatan besar Eropa. Inggris, Perdana Menteri Keir Starmer, anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan sekutu utama AS. Jerman, Kanselir Friedrich Merz, diundang, kekuatan ekonomi terbesar di Eropa dan kontributor bantuan utama. Italia,
Perdana Menteri Giorgia Meloni diundang, anggota G7 dan kekuatan regional Mediterania. Spanyol, Perdana Menteri Pedro Sanchez diundang, negara Eropa yang vokal dalam isu Palestina. Kanada, Perdana Menteri Mark Carney diundang, anggota G7 dan mitra Kinci Barat. Norwegia, Perdana Menteri Jonas Gahr Støre diundang, negara yang memiliki sejarah dalam proses perdamaian Timur Tengah. Yunani, Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis diundang, negara Mediterania yang terlibat dalam diplomasi regional. Siprus, pemimpin pemerintahan Siprus Yunani, Nikos Christodoulides diundang, negara Mediterania. Hongaria, Perdana Menteri Viktor Orban diundang, negara Eropa Tengah. Armenia, Perdana Menteri Nikol Pashinyan diundang, negara di Kaukasus. Kelima, organisasi internasional. Organisasi ini hadir untuk memberikan legitimasi internasional dan memastikan mekanisme implementasi berjalan sesuai hukum internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres. Dewan Eropa, Presiden Antonio Costa. Liga Arab, Sekretaris Jenderal Ahmed Aboulgate. Kehadiran para pemimpin dan perwakilan dari berbagai belahan dunia ini menunjukkan bahwa KTT Mesir diposisikan sebagai forum global yang bertujuan bukan hanya untuk menghentikan konflik, tetapi juga untuk merancang arsitektur politik dan keamanan regional pasca perang. KTT Perdamaian Gaza di Mesir, 13 Oktober 2025. KTT di Sharm el-Sheikh ini bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan tahap krusial dalam mengukuhkan rencana perdamaian yang diprakarsai oleh AS dan Mesir, khususnya setelah pengumuman gencatan senjata antara Israel dan Hamas. 1. Signifikansi kehadiran negara tuan rumah dan mediator. Kehadiran para pemimpin kunci dari kelompok ini menegaskan bahwa KTT tersebut didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah-masalah teknis dan operasional pasca perang. Mesir dan AS, penggagas atau penjamin, tujuan utama memastikan mekanisme gencatan senjata berjalan, pengamanan perbatasan, terutama perbatasan Rafah yang dikelola Mesir, dan penarikan pasukan Israel. Peran AS memberikan jaminan keamanan politik dan finansial kepada Israel, serta memastikan rencana politik jangka panjang, termasuk pemerintahan Gaza pasca Hamas, diterima secara internasional. Peran Mesir mengambil peran utama dalam stabilisasi dan rekonstruksi awal. Otoritas Palestina atau PA, kehadiran Presiden Mahmud Abbas adalah upaya untuk melegitimasi PA sebagai entitas yang sah untuk mengambil alih pemerintahan Gaza di masa depan, sesuai dengan visi AS dan Israel, meski PA tidak memiliki kendali di Gaza saat ini. Ini menyoroti konflik internal Palestina. Otoritas yang hadir adalah rival politik Hamas. Qatar, kehadiran Emir Qatar menekankan peran negara ini dalam diplomasi jalur belakang atau back channel dan keuangan. Qatar sering menjadi mediator ketika komunikasi antara pihak-pihak yang bertikai terputus, terutama soal sandera dan logistik. 2. Peran geopolitik negara-negara Arab. Kehadiran negara-negara Arab tidak hanya didasarkan pada solidaritas Islam, tetapi juga didorong oleh kepentingan strategis mereka. Negara kunci, alasan utama kehadiran, implikasi. Arab Saudi, pendanaan rekonstruksi. Kehadiran Saudi sangat penting karena kekuatan finansialnya. Mereka diharapkan memimpin upaya pendanaan miliaran dolar untuk membangun kembali infrastruktur Gaza yang hancur. Yordania, isu tepi barat dan pengungsi. Yordania berbatasan langsung dengan tepi barat dan menampung jutaan pengungsi Palestina. Kehadiran Raja Abdullah II sangat penting untuk memastikan bahwa hasil KTT tidak memperburuk ketidakstabilan di perbatasan mereka. Turki, pengaruh politik. Presiden Erdogan mewakili kekuatan Muslim yang sangat vokal dan sering mengkritik kebijakan Israel. Kehadirannya berfungsi menyeimbangkan KTT yang dipimpin AS, memastikan suara yang lebih keras terhadap Israel didengar, meskipun pandangannya sering bertentangan dengan Mesir atau Arab Saudi. UAE, Bahrain, normalisasi. Negara-negara ini melalui perjanjian Abraham memiliki jalur komunikasi terbuka dengan Israel. Mereka dapat menjadi saluran yang unik untuk menyampaikan kekhawatiran Arab kepada pihak Israel yang absen secara tidak langsung. 4. Alasan Indonesia diundang dan kehadiran negara Asia. Kehadiran Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan negara-negara Asia lainnya menunjukkan dimensi global KTT ini. Negara kunci, alasan utama kehadiran, implikasi.
Indonesia, representasi Muslim moderat terbesar dan kesiapan operasional. Indonesia diundang sebagai negara Muslim terbesar yang memiliki pengaruh moral besar di dunia. Yang terpenting, Presiden Prabowo secara eksplisit menyatakan kesiapan mengirim pasukan perdamaian TNI jika mandat PBB dikeluarkan. Kehadiran ini mengubah peran Indonesia dari sekadar pendukung moral menjadi calon kontributor operasional. Indonesia, representasi Muslim moderat terbesar dan kesiapan operasional. Pakistan, solidaritas Islam. India dan Jepang, dukungan ekonomi dan pembangunan. 4. Peran kunci kekuatan Eropa, P5, G7. Negara-negara Eropa diundang karena 3 alasan utama: legitimasi Dewan Keamanan PBB, bantuan kemanusiaan, dan dukungan politik terhadap kerangka perdamaian Barat. Negara kunci, alasan utama kehadiran, implikasi. Inggris dan Perancis, keputusan PBB. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, persetujuan dan dukungan mereka sangat penting untuk setiap resolusi internasional yang diperlukan untuk mengimplementasikan kesepakatan KTT, misalnya resolusi untuk pasukan perdamaian atau sanksi. Jerman, Italia, dan Spanyol, bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi. Mereka adalah donor bantuan kemanusiaan terbesar ke Palestina dan di Timur Tengah. Dukungan finansial dan teknis mereka sangat penting untuk membangun kembali Gaza. Norwegia, sejarah Oslo. Norwegia memiliki sejarah yang mendalam dalam memediasi konflik ini, menjadi tuan rumah perundingan rahasia yang menghasilkan perjanjian Oslo. Kehadiran mereka membawa pengalaman mediasi yang berharga. Kesimpulan, komposisi undangan mencerminkan agenda KTT. Daftar undangan yang luas ini menunjukkan bahwa KTT Mesir memiliki 3 pilar utama dalam agendanya. Pilar politik atau keamanan, diwakili oleh AS, Mesir, sejumlah pemimpin Israel dunia atau termasuk PA, Presiden dan P5 Amerika Serikat Eropa, Donald Trump bertujuan dan untuk Presiden mengamankan RI gencatan Prabowo senjata Subianto dan menentukan pemerintahan dijadwalkan Gaza hadir di dalam masa konferensi depan. tingkat tinggi Pilar perdamaian keuangan dan di Mesir. rekonstruksi diwakili oleh Arab Saudi, Konferensi yang UAE, digelar tak lama setelah Jerman, gencatan Jepang, dan senjata negara-negara antara Hamas G7 dan lainnya Israel ini bertujuan untuk untuk mengumpulkan dana memastikan puluhan juta implementasi dolar yang rencana dibutuhkan perdamaian untuk dan pembangunan pemulihan di Gaza. jalur Gaza. Pilar moral atau dukungan global KTT diwakili oleh perdamaian Indonesia, Mesir diprakarsai Turki, dan oleh Pakistan Presiden Abdel yang Fattah memastikan bahwa el-Sisi dan setiap kerangka dihadiri lebih perdamaian dari memiliki dukungan 20 dan pemimpin legitimasi dari dunia. dunia Islam dan mayoritas Termasuk global. diantaranya Perdana Menteri KTT ini Inggris adalah Keir Starmer, pertemuan Raja fungsional untuk Yordania mengubah Abdullah gencatan II, senjata yang Emir rapuh Qatar Sheikh menjadi Tamim rencana bin Hamad Al implementasi Thani, yang didukung secara Presiden Turki Recep internasional Tayyip untuk perdamaian Erdogan dan Presiden Israel-Gaza. Prancis Emmanuel